Game plan yang tidak berjalan akibat utak-atik formasi dan eksperimen scene tercermin dari hasil permainan dari 4 laga di fase grup. Indonesia nihil mencetak gol dari proses permainan terbuka alias open play. Biasanya, ketika ada kritikan terhadap Sintayong, itu dibilang buzzer. Seperti yang sedang ramai beberapa hari terakhir, setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Muncul tagar ST out dan ST stay di media sosial. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Timnas Indonesia menutup tahun 2024 dengan pil pahit. Kegemilangan yang ditorehkan di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia justru meninggalkan catatan dan pelajaran setelah tersingkir di Piala AFF 2024. Ajang 2 tahunan sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Ada 2 hal yang perlu jadi catatan dari kegagalan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF 2024. Pertama, soal kualitas Sintayong yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika tidak banyak materi pemain diaspora. Dan kedua, kegagalan di Piala AFF 2024 mencerminkan bagaimana pembinaan sepak bola kita masih belum ideal. Tentu kita harus akui dan juga apresiasi prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong cukup menjanjikan. Ketika dia berhasil membawa timnas lolos untuk pertama kali ke fase gugur Piala Asia dan dilanjutkan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran sejumlah pemain mulai dari Jay Idjes, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Kelvin Verdong, dan Marten Pas adalah salah satu kunci dari kegemilangan prestasi tersebut. Namun, prestasi itu hanya sebuah ilusi ketika Sintayong hanya memiliki pemain yang tidak diisi mayoritas pemain diaspora. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo menyentil Sintayong yang gagal meramu timnas Indonesia yang diisi mayoritas pemain muda pada Piala AFF 2024. Kesit menilai kegagalan itu menguatkan kesan bahwa kualitas pelatih Korea Selatan itu tergolong biasa tanpa tim yang diperkuat mayoritas pemain diaspora. Bukan maksud membedakan, namun terlihat bagaimana ketika strategi dan taktik tidak bisa berjalan tanpa ditunjang kualitas pemain. Maka mutu pelatih pun akan kelihatan. Tanpa pemain diaspora yang sudah didatangkan PSSI, terlihat ST nggak bisa apa-apa. Kata Kesit dikutip mediaindonesia.com. Saya tidak mau berkutat dalam perdebatan pemain naturalisasi, atau diaspora, atau juga local pride. Tapi faktanya, Sintayong memang gagal memaksimalkan potensi pemain yang dia miliki. Jika banyak yang mengatakan bahwa skuadnya yang dibawa pada Piala AFF 2024 berusia rata-rata 20,9 tahun dan minim jam terbang, itu kita bisa patahkan. Sintayong pernah mengalami hal serupa ketika Piala AFF 2020. Dia membawa skuad dengan rata-rata usia 23 tahun. Caps terbanyak untuk timnas Indonesia saat itu adalah Fahrudin Arianto dengan 37 penampilan berseragam Garuda. Kemudian ada Evan Dimas yang sudah melakoni 4 edisi Piala AFF dengan 31 caps. Adapun sebagian besar lainnya masih di bawah 10 caps untuk timnas senior. Hasilnya, Indonesia berhasil lolos ke final. Namun lagi-lagi mimpi meraih trofi pertama Piala AFF kembali kandas di tangan Thailand. Mungkin juga banyak pecinta sepak bola di Indonesia mengatakan, kalaupun Pep Guardiola, pelatih Manchester City, diberikan materi pemain timnas di Piala AFF, bisa apa? Oke, mari kita bedah dengan data. Kita lihat dari negara para pesaing. Thailand mengalami posisi hampir serupa dengan Indonesia. Banyak pemain bintang mereka tidak bisa bergabung karena tidak dilepas klub. Pemain-pemain seperti Teraton Bunmatan, Canatip, Sarah Yuyen, Elias Dolah, dan Supacai Saidit tidak ambil bagian dalam turnamen ini, mengingat mereka komitmen di klub masing-masing. Dalam menghadapi Piala AFF 2024, pelatih Thailand Masata Daisi memilih strategi dengan menggabungkan pemain senior dan generasi muda. Rata-rata usia skuad Thailand di turnamen ini adalah 26,8 tahun. Menciptakan kombinasi antara pengalaman dan pemain muda. Banyak juga pemain debutan di timnas senior.
pelatih berupaya membentuk skuad yang mudah diorganisasi selama gelaran Piala AFF 2024. Sejumlah pemain yang menjadi andalan di skuad besutan Sintayong sebenarnya juga punya pengalaman dengan caps bersama timnas senior dalam 3 tahun terakhir. Artinya, nggak usia 22 tahun murni, yang nggak ada pengalaman sama sekali. Ada Muhammad Ferrari, kemudian ada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Kemudian ada Laos. Mereka menurunkan 15 pemain muda untuk Piala AFF 2024. Laos membawa skuad dengan rata-rata usia pemain 22,5 tahun. Laos sebagai tim termuda kedua yang bertarung di Piala AFF 2024 setelah Indonesia. Namun, saat melawan Indonesia, anak-anak muda Laos tampil Spartan dan sangat merepotkan skuad Garuda. Taktik mereka berjalan, sementara Sintayong yang bereksperimen dengan merotasi pemain di laga itu justru menjadi bumerang. Hasilnya mereka menahan imbang Indonesia 3-3. Inilah yang paling banyak dikritik soal kebiasaan buruk Sintayong melakukan eksperimen, formasi, dan rotasi pemain. Betul, memang pelatih adalah orang yang memiliki hak dan mengetahui kondisi pemain. Tetapi, eksperimen Sintayong kerap gagal. Saat melawan Laos, di Manahan Solo, Sintayong tidak menurunkan pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam sebagai starter dan mengubah banyak posisi pemain dari biasanya. Eksperimen Sintayong membuat game plan tidak berjalan. Bahkan, para pemain tampak gugup. Para penggawa timnas tampak masih mencerna strategi apa yang diterapkan oleh Sintayong. Pada laga itu, eksperimen itu justru menjadi blunder buat Indonesia. Skuad Garuda ditahan imbang 3-3. Selama 12 tahun terakhir, Laos tidak pernah berhasil mendapatkan poin saat menghadapi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, Laos selalu mengalami kekalahan ketika bertemu dengan Indonesia. Sebuah prestasi untuk Laos, tetapi tamparan untuk timnas Indonesia. Pergantian susunan pemain dalam 4 laga grup B lalu mengotak-atik peran pemain menjadi hal yang tidak normal di tengah keluhan Sin soal persiapan tim yang amat singkat. Game plan yang tidak berjalan akibat utak-atik formasi dan eksperimen Sin tercermin dari hasil permainan dari 4 laga di fase grup. Indonesia nihil mencetak gol dari proses permainan terbuka alias open play. 4 gol yang diciptakan Indonesia tercipta pada 2 pertandingan pembuka melawan Myanmar dan Laos. 3 gol tercipta melalui lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan, yang selalu menjadi andalan Sintayong ketika strategi permainan sudah buntu. Dan 1 gol dari skema sepak pojok. Di posisi ini, kita tidak bisa menyalahkan pemain. Bagaimanapun, pelatih yang mengemban tanggung jawab dari apa yang disiapkan dan yang dijalankan di atas lapangan. Bukan hanya di Piala AFF, eksperimen itu pernah dilakukan Sintayong ketika Indonesia takluk dari Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong melakukan sejumlah perubahan pada tim utama dari laga sebelumnya saat Indonesia melawan Bahrain. Hasilnya, skuad Garuda yang di awal ditargetkan menang justru tidak berkembang secara permainan dan berujung pada kekalahan 1-2. Artinya, Sintayong di edisi AFF 2024 tidak bisa memaksimalkan pemain yang dia bawa. Pemain yang dia pilih sendiri. Magis Sin seolah hilang tanpa adanya mayoritas pemain diaspora. Tidak seperti edisi pertamanya di Piala AFF 2020. Namun, Sintayong beralasan bahwa Piala AFF 2024 tidak bisa disebut kegagalan. Dalam wawancara seusai pertandingan melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, Sabtu 21 Desember, Sin mengatakan jika skuad yang dia bawa, pemain senior, Indonesia mungkin juara. Bisa dibilang gagal, karena gagal lolos babak penyisihan. Tapi kita lihat, ini bukan tim senior. Kalau bawa senior, saya pastikan juara. Ini sebaiknya bukan dibilang kegagalan, tapi pengalaman buat pemain muda, kata Sintayong. Agak mengherankan dengan pernyataan Sintayong. Semoga itu bukan cuma alasan menutupi kegagalan. Dalam beberapa kesempatan, Sintayong memang banyak mengeluh soal jadwal padat dan Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA. Yang
Artinya, dia kesulitan memilih para pemain. Padahal, semua negara yang berlaga di Piala AFF ini juga mengalami hal serupa. Biasanya, ketika ada kritikan terhadap Sintayong, itu dibilang buzzer. Seperti yang sedang ramai beberapa hari terakhir setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Muncul tagar ST out dan ST stay di media sosial. Tapi yang perlu kita kritisi adalah jangan sampai Sintayong punya ketergantungan terhadap pemain-pemain tertentu. Tugasnya sebagai pelatih yang mendapat bayaran cukup fantastis. Salah satunya adalah mencari dan menggali potensi pemain-pemain muda Indonesia. Sintayong saat ini tidak seperti ketika dia baru datang menjadi pelatih timnas Indonesia. Saat Piala AFF 2020, ia jeli melihat potensi pemain-pemain muda Indonesia yang bermain di Liga 1 dan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemudian catatan kedua ialah soal pembinaan sepak bola Indonesia yang belum ideal. Ketika skuad Garuda diisi mayoritas pemain didikan pembinaan dalam negeri, Indonesia masih sulit bersaing di level Asia, bahkan untuk Asia Tenggara. Liga 1 Indonesia masih berada di urutan ke-25 Asia dan masih kalah kualitas dari liga negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan mengevaluasi hasil Piala AFF 2024 secara keseluruhan. Kita tunggu langkah apa yang akan diambil. Mimpi untuk berlaga di Piala Dunia perlu tetap dijaga. Tetapi, jangan lupakan realita yang ada. Pembinaan pemain di dalam negeri harus tetap menyala.